Selamat malam kawan. Bersama gua Banteng Setia. Kali ini gua akan bahas mengenai negativitas sifat manusia yang mementingkan diri sendiri. Kadang manusia, terlepas memiliki kesadaran atau tidak, mereka memiliki rasa takut terhadap sesuatu yang menyangkut jiwa dan raganya. Rasa takut tersebut berkaitan dengan kenyamanan tentunya, dan juga kebahagiaan yang dimiliki, yang akhirnya membuat mereka terpaksa berbuat kejahatan, amoralitas, bahkan melukai orang lain dan dirinya sendiri. Sekarang kita bertanya, benar atau salah bila seseorang mementingkan diri sendiri dalam hidup yang singkat ini? Jawabannya tidak pasti. Diakui, era peradaban saat manusia mengalami awal kecerdasan pada Homo sapiens yang memajukan peradaban setelahnya pun masih banyak tindakan jahat terjadi. Kerajaan, kesultanan, dan pemerintahan satu sama lain berperang untuk memuaskan psikologisnya mengenai hidup. Kepuasan tersebut seperti citra baik, status pengakuan, dan unjuk kekuatan yang meski diakui baik sukarela maupun terpaksa. Perang Dunia I yang terjadi tahun 1918 adalah merupakan solidaritas kekuasaan yang saling mengikat dan menjunjung tinggi eksistensi, yang akibatnya mereka berperang secara kolektif. Kemudian Perang Dunia II merupakan pembalasan atas sejarah yang diremehkan dan kurangnya pengakuan satu negara terhadap eksistensi negara lain, yang akhirnya membuat negara-negara pencetus perang tersebut menginvasi negara lain atas dasar sejarah. Kini kita pun sama saja dengan mereka, berlaku sebagaimana yang mereka telah lakukan terhadap sesamanya. Kita ingin dihormati dengan cara yang hormat, ingin dipatuhi dengan cara yang patuh, ingin dianggap eksis dengan cara mendiskreditkan orang yang dihormati secara sosial. Mementingkan diri sendiri demi kenyamanan dan kenikmatan hidup yang singkat berlaku seperti orang yang masih hidup dalam masa peradaban kolonialisme, saat banyak negara yang maju terdepan menggunakan kelebihan tersebut untuk mengarungi seluruh daripada dataran bumi ini, kemudian menduduki wilayah kekuasaan tersebut sebagai hak miliknya dan menindas orang-orang pribumi yang telah ada jauh sebelumnya. Mereka lalu mengendalikan jalannya kekuasaan itu dan kemudian perlahan-lahan mengambil hak-hak hidup bahagia yang harusnya mereka miliki dengan paksa. Dari sifat tersebut memicu banyak korban yang alami penderitaan, siksaan, dan kematian, di mana banyak di antara mereka yang tidak bersalah dan baik hati menjadi korban. Kita tentu tidak lupa bagaimana Romusa yang diprogram oleh Jepang membuat banyak daripada orang-orang Indonesia mengalami kematian secara massal. Kita juga melihat bahwa program-program yang dicetuskan oleh Belanda membuat banyak sekali orang-orang kita mengalami penyiksaan. Gambaran seperti itu, kehancuran yang kita buat ketika mementingkan diri sendiri tanpa batasan moral dengan alasan kenyamanan dan kenikmatan. Memang hidup singkat harus diperjuangkan dengan keras, tetapi seharusnya tidak menabrak hak-hak orang lain yang juga sedang berjuang.
Kita tidak tahu ukuran setiap orang dalam berjuang untuk hidupnya. Mungkin ada yang sangat berat, mungkin juga ada yang ringan. Untuk itulah mengapa kita harus membuang kepentingan diri sendiri ketika ada orang yang mengalami derita dan kesulitan karena sikap tersebut. Nazi membuat kamp konsentrasi untuk menyiksa bangsa Yahudi yang telah mengkhianati negaranya dalam perundingan Swiss di Perang Dunia I. Lalu sekarang, rekam sejarah penyiksaan Yahudi dimanifestasikan dalam bentuk negara Israel menyerang Palestina yang lemah dengan alasan sejarah juga. Artinya dampak kerugian yang kita lakukan terhadap orang lain yang menjadi korban akibat dari kepentingan diri kita sendiri dapat menjadi sumber kejahatan daripada korban tersebut untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain yang lebih lemah darinya, juga kepada orang yang melakukan. Negatifnya yang kita lihat, dunia ini justru hidup dengan manusia yang penuh dengan pembalasan masa lalunya, bukan yang penuh kasih sayang dan rasa kebersamaannya. Lalu pertanyaan kita, apakah akan seperti ini dan seperti ini? Kita tentu harus menghentikan. Sebagaimana kita memiliki kecerdasan dalam berpikir, kita tentu harus menghentikan suatu kebiasaan yang memang buruk menjadi baik. Dan hal tersebut tidak akan bisa selama kita masih memiliki pemikiran yang sama seperti orang-orang sebelumnya.